Go. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kegiatan pembelajaran kita, ya, kita awali dengan berdoa. Ya. Coba satu orang dulu pimpin doanya, silakan. Ya, yang mendapat giliran hari ini. Ya. Silakan pimpin doanya. Siap. Siap, diri berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Ya, udah siap belajar? Ya. Oke, baiklah. Semuanya sudah hadir ya? Baik. Nah, anak-anak silakan buka bukunya. Ya, tema 6, subtema 1. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan ya, apa yang harus kita pelajari hari ini. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Padamu Negeri. Siap? Siap? Semuanya nyanyi ya? Baik. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Mulai. Padamu negeri, kami berjanji. Baik, tepuk tangan semua. Setelah tadi ya lagu Padamu Negeri ya, kita harus bisa menanamkan sikap nasionalisme kita terhadap negeri ini, terhadap bangsa dan negara. Baik, apa yang akan kita capai hari ini kegiatannya yaitu yang pertama ya, nanti dengan kegiatan membaca ya, kalian diharapkan bisa membuat ringkasan teks eksplanasi ya, seperti yang ada di buku itu ya. Nah, yang kedua dengan membuat kesimpulan bacaan, nanti kamu diharapkan mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Selanjutnya ya, nanti anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan ringkasan eksplanasi secara tepat. Nah, yang keempat, dengan kegiatan mengamati, ya, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitar ya, yang dapat menghantarkan panas. Ya. Nah, di sekitar siapa? Itu sekitar di lingkungan atau di rumah. Ya. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi nanti, ya, nanti anak-anak diharapkan menjelaskan sumber energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan berbicara tentang sumber energi ya. Nah, dengan melakukan percobaan, nanti kita akan melakukan percobaan ya. Nah, percobaan tentang ya, perubahan wujud benda ya, yang dipengaruhi oleh sumber energi panas ya. Nanti kalian membuat sebuah laporan pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Baik, itulah yang akan kalian pelajari hari ini. Ya, sudah paham semua? Oke, baiklah. Nah, silakan buka bukunya halaman pertama. Bapak akan tampilkan gambarnya juga di fokus. Ya.
Ya, udah nampak? Kelihatan ya? Yang samping sana kelihatan? Baik. Sekarang kalian amati ya gambar yang ada di situ. Ada berapa gambar? Ayo. Ya, katakanlah yang sana ya gambar pertama. Yang ini atas ini gambar kedua, yang bawah gambar ketiga. Kalian amati dulu. Oke, sama seperti yang ada di bukunya ya. Gambar pertama, perhatikan. Kira-kira di mana itu tempatnya? Di gunung. Di mana lagi? Lapangan. Di lapangan. Di mana lagi? Hah? Enggak, yang gambar pertama dulu. Ya. Nah, belum gambar sini, belum. Di gunung, di lapangan, apa lagi? Hah? Di tepi gunung. Oke. Apa yang sedang dilakukan atau aktivitas apa yang sedang dilakukan? Senam. Hah? Ya? Olahraga. Apa lagi? Menghirup udara segar. Apa lagi? Yang lain, ayo. Hah? Iya, senam. Nah, itu ya. Nah, bisa kita lihat di sana ada gunung. Ya, ada apa di sana? Ada pohon-pohon, ada rumput, ada manusianya juga sedang melakukan aktivitas olahraga, ya, atau senam, menghirup udara segar. Betul itu, ya. Nah, kita lihat pakai baju panjang, tebal, ya. Kenapa dia pakai baju panjang, tebal? Kedinginan. Nah, karena dia kedinginan, maka dia melakukan apa? Ya, senam. Oke, ya. Sehingga pada saat dia dingin itu dia mencari cara penghangat, menggerakkan tubuh. Ya. Gambar yang kedua. Ada apa di sana? Bapak tanya dulu, ada apa di sana? Ada pakaian, apa lagi? Jemuran, apa lagi? Matahari, apa lagi? Manusia, apa lagi? Ada pagar. Ya. Rumput, ya. Aktivitas apa yang sedang berjalan di sana? Menjemur pakaian. Kira-kira pakaian itu ya masih basah atau sudah kering? Masih basah. Ya. Dijemur di mana itu? Di bawah terik matahari. Oke. Ya. Alasannya mengapa dijemur di bawah terik matahari? Pakaian itu. Supaya cepat kering. Ya. Bagus. Gambar yang ketiga, perhatikan. Ada apa di sana yang kalian lihat? Kompor, panci, asap, air, ya. Api, oke, api. Itu adalah kegiatan memasak air. Ya. Sekarang perhatikan, airnya itu kira-kira masih dingin atau sudah mendidih? Sudah mendidih. Sehingga dia ada uapnya, ya, ada uapnya. Supaya air itu mendidih, ya dari pertama kan dingin kan? Nah, supaya airnya mendidih maka diperlukan api. Ya. Api, ya. Nah, api itu disebut sebagai sumber energi panas. Nah, sekarang kalian amati video berikut ini, ya. Perhatikan ya. Siap? Ya.
Baik. Sudah kalian amati tadi videonya? Di situ video tentang apa? Merebus air atau masak air. Oke. Tadi pertama air yang diambil itu kira-kira dalam keadaan panas atau dingin? Dingin. Oke. Supaya airnya menjadi panas, maka air itu perlu direbus atau dimasak. Oke. Di situ ada menggunakan apa tadi tungku api, menggunakan tungku api, ya. Nah, bukan kompor listrik ya. Oke. Nah, dari kegiatan memasak air tadi, ya, di situ ada yang namanya sumber energi panas. Nah, sumber energi panas ya, yang ada di video ini tadi, ya, itu berasalnya dari api. Ya. Nah, ada berapa sumber energi panas yang kalian ketahui? Tadi ada api, listrik, matahari. Tapi di sini di video ini hanya menggunakan sumber energi yang berasal dari api. Supaya apinya dapat menyala, menggunakan apa tadi? Kayu bakar. Kayu bakar. Korek. Sabut kelapa yang kering. Kira-kira kayunya kalau basah mau nggak dia nyala? Nggak nyala. Ya, kenapa nggak mau nyala? Karena basah. Ya, panasnya tidak mudah menyerap. Ya. Nah, sehingga digunakan tadi kayu yang kering. Sabut kelapa yang kering juga, ya. Semakin besar apinya menyala, maka air tadi akan semakin mudah apa? Mudah panas, mudah mendidih. Karena energi panas dari api ada besar, ya. Nah, besar, ya. Oke, itu tadi, ya. Jadi di sini adalah sumber energi panas yang berasal dari api. Lihat panci itu. Ya, dandang, kalau kita sebut dandang atau panci. Ya, terbuat dari apa itu? Nih. Besi. Apa lagi? Selain besi? Seng. Kalau plastik dibakar ini kira-kira apa? Hancur enggak? Hancur. Berarti bukan plastik ya. Besi, seng atau aluminium. Nah, mengapa menggunakan bahan seperti ini? Tidak mudah terbakar. Alasannya lagi, selain tidak mudah terbakar, ya, bahan seperti ini akan lebih mudah menghantarkan panas. Ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita buka halaman 2. Nah, kita akan membaca di situ tentang sumber energi panas. Baik. Di situ ada bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. 4 kan? Oke. Nah, judulnya adalah sumber energi panas. Baik. Nah, baca dulu sebentar. Ya, silakan dibaca dulu sebentar. Masing-masing kita nanti. Baik, sudah selesai? Nah, ya. Nah, sekarang perhatikan lembar kerjanya. Ya, lembar kerjanya, silakan perhatikan. Ya. Dan buka buku halaman 3. Kita akan jawab pertanyaan yang dari buku halaman 3. Perhatikan halaman 3. Nah, sebelumnya Bapak akan bagi dulu kelompoknya ya. Silakan, ini bentuk kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 1. Silakan atur posisi tempat duduknya, ya, dengan jaraknya juga dengan depan ya. Silakan.
Kelompok kanan semuanya sudah siap. Kanan sudah siap. Ayo. Baik, sambil perhatikan halaman 3. Ya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Sekarang kita jawab bersama-sama. Ya. Baik, kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 3. Yang pertama, ya, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas, betul? Betul. Iya, betul ya? Oke. Nah, jadi sumber energi panas adalah benda ya, yang dapat menghasilkan energi panas. Ya, seperti tadi. Ya, di video tadi. Ya. Sumber energi panas berasal dari api. Ya. Nomor 2, perhatikan. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Oke, bukan nih. Matahari dan api. Ya. Api itu apakah sumber energi panas? Iya. Matahari disebut sumber energi panas? Ya. Selain api dan matahari, apalagi sumber energi panas yang lain? Listrik. Listrik. Ya. Bagus ya. Listrik. Ya. Nah, nomor 3. Manfaat atau kegunaan apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Bapak tanya dulu. Kira-kira matahari itu bermanfaat nggak bagi makhluk hidup? Bermanfaat. Nah, sebutkan manfaatnya. Silakan kelompok tenang. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Betul? Betul. Iya, membantu ya, salah satunya membantu tumbuhan ya dalam memproses makanan ya. Ya. Membantu tumbuhan memproses pembuatan makanan ya, yang disebut sebagai proses fotosintesis. Ya. Kemudian selain tumbuhan,
apalagi manfaat matahari bagi manusia? Mereka panen setelah dipanen, mereka juga. Untuk ini, silakan. Oke, kelompok ini, silakan. Mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian basah. Iya, itu ya. Banyak manfaatnya bagi manusia. Seperti gambar yang kita amati pertama tadi. Ya, matahari berguna untuk mengeringkan pakaian, ya, untuk menghangatkan tubuh, ya. Nah, mengeringkan garam juga. Garam itu perlu dikeringkan, dipisahkan dari air laut. Ya. Nah, dengan bantuan sinar matahari, ya, sehingga air lautnya menguap, tinggallah garamnya. Ya. Kemudian mengeringkan ikan asin. Ya. Banyak lagi ya kegunaan bagi manusia. Oke. Nah, lalu ya pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara nenek moyang kita ya dulu itu ya dalam mendapatkan api? Karena kan dulu itu tidak ada korek api yang kita temui seperti ini. Ya, bagaimana cara mereka mendapatkan api? Ayo. Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Oh iya. Ya, jadi pada zaman dulu nenek moyang kita itu menggosokkan 2 buah batu yang kering. Ya, digosokkan lama. Ya, sehingga menghasilkan percikan api. Nah, percikan api itulah yang dapat menyebabkan api itu menyala. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa? Nah, ini kalau mengapa berarti menanyakan alasannya ya. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Silakan buku ini. Jawab. Ya. Silakan jawab buku ini. Karena api dapat menggunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadikan lampu untuk menerangi ruangan yang gelap, Iya. menjadikan api untuk menghangatkan tubuh dan lain-lain. Iya. Ya, itu ya. Mengapa api sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Jadi banyak manfaatnya. Ya. Setiap hari itu kita ya hampir berhubungan dengan namanya api. Ya, kegiatan manusia itu ya yang menggunakan api. Ya. Untuk masak, ya, menghangatkan tubuh, menerangi ruangan di waktu gelap, ya, nah, dan lain-lain, ya. Nah, oke anak-anak, perhatikan berikutnya, ya. Nah, sekarang perhatikan di halaman 4, ya. Ya bukan? Nah, dari bacaan tadi kita ketahui, ya. Ada judulnya, ya. Kemudian ada paragrafnya. Ya, di situ ada berapa paragraf? 4. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 4 itu. Ya, silakan kalian jawab dulu, ya, kerjakan dulu. Ya, silakan. Ya, tulis. Kita kasih waktu ya.
Nomor 2 itu ya, itu kalian cari kata-kata kunci ya. Ya, setiap paragraf itu ya. Paragraf 1 itu apa kata kuncinya? Paragraf kedua apa kata kuncinya? Paragraf ketiga apa kuncinya? Dan paragraf keempat apa kata kuncinya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum ya? Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya. Tempat ini dah? Sudah belum? Sudah ya. Baik, sudah semua. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kalian buat kesimpulannya dari yang sudah kamu isi tadi, ya. Buat kesimpulannya, kamu jelaskan ya di bukunya. Ya, buat kesimpulannya di bawah ya, yang sudah kamu isi tadi. Ya, belum lanjutkan ya.
Sudah selesai? Sudah ya. Sudah semua ya? Hah? Sedikit lagi ya. Ya. Sudah semua? Sudah semua? Ya. Ini dah? Sudah belum? Ya, ini dah semua? Sudah? Ya. Ini sudah? Ini sudah nih? Belum? Sudah? Siapa lagi yang belum? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Oke, sudah semua. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di buku ya. Perhatikan. Nomor 1. Apakah judul bacaan di atas? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Sumber energi panas. Iya, judulnya adalah sumber energi panas. Baik, tepuk tangan. Yang kedua, siapa yang mau menjawab nanti yang paragraf 1? Ini ya. Oke, tuliskan kata-kata kunci di pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1 apa kata kuncinya? Sumber energi panas. Hah? Sumber energi panas. Iya, sumber energi panas betul? Betul. Iya, boleh. Sumber energi panas. Baik, tepuk tangan. Paragraf kedua. Oke, kelompok ini silakan. Siapa yang mau menjawabnya? Apa kata kuncinya? Hah? Ayo. Ayo. Ayo, apa jawabannya? Apa kata kunci paragraf kedua? Kegunaan matahari. Kegunaan matahari. Boleh enggak? Kita lihat di situ. Ya, boleh ya? Jadi kegunaan matahari itu paragraf kedua, itu kata kuncinya. Paragraf ketiga, ya silakan sini. Siapa yang mau menjawabnya? Apa kata kunci di situ paragraf ketiga? Cara menghasilkan energi panas. Cara menghasilkan energi panas. Iya, tepuk tangan. Oke. Karena paragraf keempat, apa kata kuncinya? Ayo sebutkan. Asal mula api. Asal mula Api. api. Ya, oke, tepuk tangan. Tuh, ya. Tadi Bapak suruh membuat kesimpulannya. Ya, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tadi? Kita mau menjawabnya. Ya, silakan. Sumber energi panas adalah sekitar kita dari sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup di bumi. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain tak? Ada yang lain tidak? Oke, itu ya. Jadi sumber energi panas ya ada di sekitar kita
Dan sumber energi panas terbesar adalah matahari. Ya, yang digunakan oleh semua makhluk hidup di bumi. Baik itu hewan memerlukan matahari, manusia, tumbuhan, ya, semuanya perlu matahari. Kalau tidak ada matahari, ya, tidak ada sinar matahari di bumi, maka di bumi tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya, ya. Nah, ya. Jadi sinar matahari itu sangat berguna bagi makhluk hidup di bumi. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, di kegiatan berikutnya. Ayo mengamati. Nah, halaman 6 ya. Halaman 6 ya. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan ya bahwa kita akan mengamati ya, yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya, tentang sumber energi panas. Oke, di situ perhatikan. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Betul atau tidak pernyataannya? Betul. Di rumah, ya, kita setiap hari memerlukan atau menggunakan sumber energi panas. Ya, baik itu yang bersumber dari listrik, bersumber dari api, apalagi bersumber dari matahari. Ya. Nah, sekarang di situ ada tabelnya, perhatikan. Apa kegiatanmu? Nanti kamu melengkapi tabel yang ada ya, dengan pengamatan. Ya, kamu akan mengamati kegiatan ya, di sekitarmu yang menggunakan ya, atau memanfaatkan sumber energi panas. Nah, di situ sudah ada contoh, perhatikan. Yang pertama, menanak nasi, ya kan? Tabelnya kan? Nah, itu contohnya. Alat yang digunakan ada panci dan kompor, ada alat penanak nasi elektrik atau disebut dengan magicom, kan? Nah, untuk panci dan kompor, perhatikan, sumber energi panas yang digunakan adalah berasal dari api dan kompor. Itu kalau panci dan kompor, ya. Nah, sekarang kalau alat penanak nasi elektrik atau magicom, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kalau magicom itu dibakar bagaimana? Hangus. Bisa masak nasinya? Oh, hancur dia, ya kan? Nah, jadi alat yang digunakan itu disesuaikan dengan ya nanti manfaatnya, ya. Cara menggunakannya maksudnya, ya. Nah, kalau dia panci, ya, itu kan tidak ada colokannya kan, tidak mungkin dihubungkan ke listriknya, nggak? Nah, kalau magicom itu kan memang khusus untuk, iya, listrik menggunakan listrik, ya. Nah, sekarang kamu amati kegiatan di rumah, ya, yang menggunakan sumber energi panas dan kamu tulis di tabel ya yang ada di rumahmu. Kamu bisa lihat kan kegiatan yang memerlukan sumber energi panas, apakah itu dari api ya, apakah itu listrik. Nah, kamu ya buat ya. Ini berdiskusi saja ya. Nah, silakan diisi tabel berikutnya. Kalau yang belum paham silakan tanyakan. Ya, silakan mulai diisi.
Ayo kerjasama itu nggak usah ribut. Bisa ganggu teman maksudnya. Ribut boleh kalau kerjasama nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang sudah selesai. Ya Kak. Oke, sana sudah selesai. Terima kasih. Nah, ya, kembali yang belum silakan. Terima kasih. Lainnya sudah selesai. Sudah, oke. Nah, sana udah, ini udah. Sudah itu belum. Silakan. Kenapa? Sudah. Ya. Lalu ini belum ya? Tapi kelompok ini yang belum. Sudah? Sudah ya. Oke, udah selesai semua ya. Oke, sekarang kita jawab. Hah? Katanya udah tadi? Ya. Sudah atau belum? Isi semua. Sudah atau belum? Isi semua. Oh, sedikit lagi. Soalnya udah tadi. Sudah? Ah, ya, udah. Sekarang kalau udah, kita bahas sama-sama ya. Kegiatan berikutnya Bapak mau mendengar dari kelompok yang paling duluan sana tadi. Oke. Kegiatan apa berikutnya? Masak air. Memasak air. Ya. Alat yang digunakan? Cere. Derek. Apa lagi? Dispenser. Dispenser. Apa lagi? Udah, itu ya. Ya, ceret dan dispenser itu alat yang digunakan. Baik. Kalau ceret, sumber energi yang digunakan apa? Api dari kayu bakar. Oh, api dari kayu bakar. Ya. Kalau pakai sabut kelapa bisa nggak? Bisa. Ya. Kalau pakai daun kering bisa tidak? Bisa juga. Ya. Terus tadi selain ceret apa tadi? Dispenser. Oke. Kalau dispenser alat sumber energi yang digunakan apa? Listrik. Ya. Kalau dispenser itu dibakar bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya. Oke. Oke. Berikutnya, ya, Bapak mau dengar kelompok ini nih, yang kamu buat tuh tadi. Ya, kegiatan apa? Menyetrika pakaian. Oh, menyetrika pakaian. Alat yang digunakan? Setrika bakar. Terus? Listrik. Terus? Hanya dua itu ya. Setrika bakar dan setrika listrik. Oke. Setrika bakar itu sumber energi panas yang digunakan apa? Api dan dari kompor. Api dari kompor. Ya, jadi setrikanya dibakar di kompor. Hah? Betul? Betul ya? Ya, dibakar di kompor. Ya. Setelah panas, ya, baru Setrika. setrika ke pakaian. Kemudian setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan apa? Listrik. Listrik. Ya. Terus,
Bapak mau dengar kelompok ini ya? Ya. Oke. Kegiatan yang kamu pilih tadi apa berikutnya? Menanam nasi. Menanam, menanam nasi udah tadi. Menanam nasi. Rambut. Hah? Mengeringkan rambut. Mengeringkan rambut. Oke, mengeringkan rambut. Ya. Alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan dulu apa? Ya. Hair dryer. Oke, hair dryer. Bahasa Inggris itu rupanya ya? Ya. Rupanya tadi bisa bahasa Inggris. Ya. Hair itu kan rambut kan? Rambut kan kalau bahasa Inggrisnya kan? Dryer itu pengering kan? Dry itu kan kering. Nah, dryer itu pengering. Jadi pengering rambut itu nama alatnya. Pernah lihat alat itu? Itu di mana itu banyak itu temukan? Di TV. Oh, di TV. Di salon. Di mana lagi? Tempat pakai rambut. Nah, betul. Ya. Jadi hair dryer itu bisa kita temukan di salon-salon tuh ya. Nah, di tempat pakai rambut. Di TV juga bisa. Ya. Nah, ini yang disebutkan tadi. Oke. Nah, alat sumber energi panas yang digunakan tadi apa? Hair dryer ini. Hah? Listrik. Listrik. Ya. Kalau rambutnya udah di salon kan basah kan supaya kering ya. Pakai hair dryer itu kan. Jadi panas ya kan? Nah, jadi bisa panas. Sehingga dari panas itu rambut kita bisa menjadi kering. Oke. Mengeringkan rambut ya selain menggunakan alat juga bisa tidak menggunakan alat. Dengan cara handuk itu alatnya. Dengan cara berjemur. Berjemur ya di sana. Ya. Harus pakai alat apa kan? Berjemur dari sana. Jadi sumber energi panas yang digunakan adalah sinar matahari. Coba kalau setengah jam udah mandi berjemur situ, kering kan rambutnya kan? Bisa-bisa orangnya juga kering. Ya. Ya, jadi sumber energi panas yang digunakan di dalam kegiatan ya, di rumah atau sehari-hari ya bisa kita temui yang berasal dari api, listrik, dan matahari. Oke, itu ya. Baik. Berikutnya, kegiatan berikutnya adalah setelah kamu mengamati tadi, maka lihat di halaman 7. Ya. Rupanya ya, dari sumber energi yang ada itu ya, di rumah ya, di kegiatan sehari-hari mana yang paling banyak kita gunakan? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Siapa yang bisa menjawabnya? Ayo. Listrik. Apa alasannya? Karena di rumah lebih banyak yang menggunakan listrik. Oh, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Alat yang lebih banyak kita gunakan adalah listrik. Ya, alasannya karena seperti tadi disebutkan oleh kelompok sana, karena lebih banyak di rumah kita menggunakan ya energi listrik. Seperti apa contohnya? Dispenser. Mencicom apa lagi? Mencas HP. Memecas laptop. Kipas angin. Iya, apa lagi? Iya. Menyalakan televisi ya, apa lagi? Mencas laptop ya, dan sebutkan tadi ya, apa lagi? Iya, menggunakan kulkas. Apa lagi? Iya, menyalakan lampu listrik. Ya. Oh iya, menyalakan atau memompa air kan menggunakan pompa listrik, kipas angin. Ya. AC.
Ya, ada yang punya AC di rumah? Nah, Oh, ada. Ya, belum. Ya, belum beli ya. Oke. Nah, itu alasannya ya. Jadi setiap kegiatan yang ada di rumah sekarang itu lebih banyak menggunakan energi listrik. Ya. Nah, energi listrik itu ya sekarang itu mulai dikembangkan ya. Bagaimana penggunaan energi listrik ini bisa dikurangi? Yaitu sekarang ya sudah ditemukan ya energi alat yang memanfaatkan sumber energi dari matahari. Contohnya untuk penerangan ya sekarang ada menggunakan panel surya ya, panel sel surya ya untuk menghidupkan lampu di rumah ya, menghidupkan televisi juga bisa menggunakan itu sehingga energi listrik ini bisa dihemat ya. Karena menghidupkan listrik itu kan pakai mesin kan? Ya kan? Mesin itu menggunakan bahan bakar kan? Nah, ada listrik yang menggunakan ya tenaga air juga. Ada listrik yang menggunakan tenaga panas bumi. Ya, tapi kan masih banyak menggunakan energi masih banyak yang menggunakan ya mesin ya menggunakan bahan bakar ya sehingga suatu saat bahan bakar itu bisa habis ya lebih cepat habis ya. Nah itu ya baik. Sekarang kegiatan kita berikutnya adalah mencoba. Oke, di situ perhatikan gambarnya ya. Nah perhatikan gambar di situ. Ada 3 gambar ya. Oke. Ada 3 gambar ya, perhatikan. Bukunya halaman 8. Nah, coba satu orang bapak minta ambil satu sepatu yang sudah bapak siapkan ke sana tadi, silakan ambil di sana. Ya, kita akan melakukan sebuah percobaan ya. Nah, satu orang ya, orang saja di rumah belakang. Sambil menunggu temannya, perhatikan di situ. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang besar di muka bumi. Ya. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan kita amati. Ya. Nah. Nanti kita akan melakukan kegiatan, ya. Oke, di sini sudah kita bentuk kelompok, ya, 4 kelompok. Ya. Nanti kerjakan, ya, LKPD, ya, di situ pengamatan, ya, pengamatan tentang percobaan, ya, kalian isi, ya, pertanyaan itu. Nah, langkah-langkahnya. Sekarang kita lihat. Oke. Yang pertama, nanti kita akan meletakkan 2 buah es batu. Ya. Nanti temannya masih mengambil es batu ya. Ya, coba persiapkan tadi es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Ya. Dan es batu itu nanti ya kita tempatkan ya di 3 tempat. Nanti satunya bisa di dalam lemari, satunya bisa di atas meja ya di ruangan ini, satunya nanti kita tempatkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari ya. Ini cuacanya lagi cerah kan? Nah, jadi kita tempatkan di 3 tempat yang berbeda. Kita amati nanti es batu itu apa yang akan terjadi. Ya, nanti kita lihat beberapa menit, ya. Nah, kita tunggu beberapa menit, kita lihat hasilnya nanti, ya.
Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, perhatikan di halaman 8. Nah, halaman 8 ya. Nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab di situ. Ya. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Itu nomor 1, nomor 2. Bagaimanakah es batu yang manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Yang ketiga, ya, ditanyakan alasannya mengapa. Ya, nah ini ya. Ya, terima kasih. Nah, siapa tuh? Iya. Oke. Nanti kita disuruh menjawab alasannya mengapa, jelaskan ya. Nah, kemudian setelah kegiatan terakhir nanti kita akan membuat kesimpulan dari percobaan ini. Oke. Ini ada 3 tempat yang kita siapkan. Oke. Nah. Kita tempatkan di tempat yang berbeda ya. Oke. Ini es batunya ini ukurannya sama ya. Nah, kita ambil 1 piring itu 2 ya. Baik. Silakan pindahkan. Yang satu di luar ruangan, silakan. Oke. Yang terkena sinar matahari ya. Kita mulai di teras ya. Ya. Satunya di dalam lemari. Oke. Bawa di dalam lemari yang belakang ya. Oke. Satunya biarkan di sini saja. Satunya biarkan di sini saja. Ya. Oke. Sambil kita menunggu ya beberapa menit ya, kita akan melihat ya halaman 8 itu. 8. Ya. Pertama tadi ukuran es batunya sama kan? Sama kan? Oke. Setelah beberapa menit nanti kita lihat ya ukurannya bagaimana, apa yang terjadi ya pada es batu itu ya. Sama seperti yang ada di gambar itu ya, di buku itu. Ya. Nah, yang satunya sudah kita tempatkan di luar ruangan, ya, yang terkena sinar matahari. Yang satunya di atas meja, di depan kita itu. Yang satunya di dalam lemari. Oke. Kita tunggu beberapa menit ya. Silakan buka LKPD-nya. Ya. Silakan buka LKPD-nya. Ya. Kita lihat pertanyaan di situ.
Baik, sekarang silakan diambil. Yang sana. Yang di luar sana silakan diambil. Nah, ini tempatkan di samping ini ya. Nah, ini tempatkan di samping ini yang di luar. Oke. Oke. Baik. Oke, sekarang silakan kalian amati di sini hasil tadi percobaan. Yang ini sebelah ini itu yang di luar sana tadi. Yang tengah ini yang di sini tadi. Yang samping ini itu yang di dalam kembali sana. Silakan perhatikan. Ayo perhatikan. Sekarang ini kan. Yang di sana, kelihatan nggak? Silakan. Ini yang di luar ya. Ini yang di atas meja ini tadi. Ini yang di dalam meja. Sudah ya semua? Oke, lihat KPD-nya. Setelah kalian melihat tadi hasil percobaan, jawab pertanyaan itu. Nomor 1, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah ini tadi? Ya, apakah bentuknya masih sama atau sudah berbeda? Silakan ditulis di LKPD-nya. Tulis. Yang kedua nanti pertanyaannya, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Ya, apakah yang di atas meja ini? Ya, apakah yang ada di dalam lemari atau yang di luar ruangan yang terkena sinar matahari tadi? Ya, yang mana yang lebih cepat mencair? Yang nomor 2. Yang nomor 3, kamu beri alasannya. Ada yang sudah selesai? Ya. Yang sudah, atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah, ya, belum. Sudah, Pak. Iya. Oke, sekarang kita bahas. Ketika nomor 1, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah setelah dilakukan ditempatkan di tempat yang berbeda tadi? Bagaimana ukurannya? Ukurannya berbeda. Berbeda. Bapak tanya nih, yang masih besar ukurannya, yang di luar atau yang di dalam ruangan tadi? Yang di dalam ruangan. Ya, yang di dalam ruangan, yaitu yang di dalam lemari. Ya, yang di luar sana tadi ini sudah mencair ya, masih ada sedikit lagi. Ya, karena waktunya belum lama kan? Kalau lama dia lebih cepat mencair. Ya. Oke, 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Yang terkena sinar matahari. Iya, yang terkena sinar matahari langsung. Ya, alasannya kenapa? Karena sinar matahari lebih mudah diserap oleh es batu sehingga es batu mudah mencair. Iya, ya itu alasannya ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Ya, kamu diskusikan.
Sudah tadi kan? Nah, apa jawabannya? Sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kejadian es batu tadi yang terjadi perubahan dari benda panas atas es menjadi air. Iya, itu ya salah satu kesimpulannya. Sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada sebuah benda. Ya, contohnya tadi ada es batu ya. Jadi pada kegiatan percobaan tadi es batu ya terjadi perubahan di mana dari padat ya dalam bentuk padat tadi es batunya ya berubah menjadi cair atau mencair ya. Oke ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat di halaman 9 ya. Oke. Nah, sebelumnya ya, Bapak tanya dulu ya, kegiatan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, menentukan atau mencari kata kunci ya, melakukan percobaan tentang apa tadi? Ya, es batu ya, sumber energi panas ya. Oke, baik, kalau begitu apa itu tadi sumber energi panas? Yaitu sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas ya. Nah, di sini energi panas itu disalurkan untuk berbagai kebutuhan. Jadi yang kalian ketahui tadi ada berapa sumber energi panas? Ada dua atau tiga? Apa saja sebutkan? Terus? Iya, ya. Di sekitar kita itu juga ada ya, dapat juga menghasilkan energi panas. Salah satunya dengan cara kita menggosokkan kedua telapak tangan. Semakin lama maka akan terasa panas. Ya, jadi di sekitar kita juga ada ya sumber energi panas. Coba kalian coba. Nah, gosokkan. Nah. Panas nggak? Ya, panas kan? Nah, itu. Ya. Jadi energi panas yang dihasilkan adalah dari hasil gosokan atau gesekan kedua telapak tangan. Ya, baik, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang ya di halaman 9 ya, itu yang perlu kita renungkan ya kegiatannya. Yang pertama, apa saja hal menarik yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, melihat tayangan video. Mau lagi menyaksikan video? Mau. Oke, besok lagi ya. Yang kedua, adakah hal yang lain yang kamu ketahui ya lebih lanjut? Yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ada atau tidak? Ada. Ya, apa saja? Ya, ternyata ya di tayangan video tadi ya rupanya kamu ingin mengetahui mengapa ya kayu yang kering itu lebih mudah terbakar dibandingkan kayu yang basah ya. Kita tahu tadi kan, lihat kan di situ kegiatan membakar tadi itu kan menggunakan kayu kering kan. Nah, lebih mudah terbakar dibandingkan dengan yang kayu basah kan. Dan mengapa? Karena kayu kering tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan adalah lebih mudah menyerap api atau panas ya. Bagus ya. Kalau yang basah itu tidak mudah menyerap panas sehingga tidak mudah terbakar. Nah, itu alasannya ya. Baik.
Apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan? Bapak mau sebutkan, ayo. Kira-kira. Ya, itu belajar hal yang baru boleh. Ya. Kemudian, ya caranya yaitu dengan Giat belajar. giat belajar atau tekun belajar. Oke. Baik anak-anak, ya inilah kegiatan yang kita hari ini lakukan. Ya, menarik atau tidak? Menarik. Ya, jadi sebagai evaluasi, ya Bapak berikan soal evaluasi. Ya. Untuk kalian jawab. Nanti ada soal pilihan ganda dan esai. Ya. Bagikan. Kerjakan di sini ya. Langsung saja di situ ya. Itu ada peserta didik ya. Baik, kita selesai. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Baik, sekarang silakan dikumpulkan. Oke, senang kumpulkan. Tulis, lupa. Nanti nada nama, nggak bisa dipanggil, nanti siapa? Oh, ya. Ini lupa
namanya? Nah, Kayak beli sabun apa aja. Oke, baiklah anak-anak. Sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Menyenangkan atau tidak? Oke. Silahkan kemaskan bukunya. Oke. Jadi sampai di sini kegiatannya. Ya, besok kita sambung lagi. Ya, hati-hati di jalan. Ya, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Silahkan pimpin yang mendapat giliran tadi. Giliran ya. Oke, siapa lagi? Ya. Oke, silakan. Pimpin doanya. Bapak akhiri juga selamat siang. Ya, hati-hati di jalan. Silakan.